warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bi'izzatihi tubtahul barakah wa li jalalihi tatanazzalul tatanazzalur rahmah wal maghfirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairul anam khairu halqillah Muhammadin ibn Abdillah habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watil Islam waltasama bitariqatihim wa tarassama hutahum wa ja'ala aqidatal Islam asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyah miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Ayuhal hadirun, para alim, para ulama, para mubalik, para ustadz, para tokoh ummah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya pada kesempatan yang berbahagia ini bisa mengambil peran dan berada di tengah-tengah forum yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam kondisi penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak pagi alhamdulillah cuaca luar biasa. Kita bisa berkumpul di forum kita ini. Dan sejak dari tadi saya menyimak para guru-guru kita dengan makalah-makalahnya telah membawakan kepada kita materi yang sedemikian padat. Ini semua dalam rangka memang untuk mensukseskan tujuan kita sebenarnya. Mudah-mudahan forum ini menjadi sumbangsi di tengah-tengah umat, karena kerusakan sesungguhnya itu berawal dari kerusakan penguasa dan kelalaian para ulama, para ustadz dan para mubalik. Alhamdulillah di hari ini di bulan Rajab, momentum Isra Mi'raj, para ulama bermultaka. Saya melihat materi-materi yang dibawakan oleh guru-guru kita tadi itu insyaallah akan membawa umat ini menuju irtifa'ul fikr, meningkat taraf berfikirnya. Sehingga ketika taraf berfikir kita meningkat, taraf berfikir umat itu meningkat, maka mereka akan mampu untuk melihat apa yang mereka hadapi itu dalam dimensi yang lebih luas dan dimensi yang lebih komprehensif. Seperti drone, itu mampu untuk mempotret objek jauh lebih komprehensif, jauh lebih luas. Sebagaimana misalnya hari ini Isra Mi'raj, biasanya kemudian kita pandang dari bawah itu, maka kita hanya melihat pada dimensi spiritualnya saja dalam persoalan sholat. Padahal sesungguhnya ketika kita ingin melihat peristiwa Isra Mi'raj ini, sesungguhnya itu membawa dan mengandung dimensi yang sedemikian luas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para alim dan para guru-guru kita tadi. Dimensi kepemimpinan itu juga kemudian ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ada peristiwa penting yang harus digarisbawahi oleh umat Islam sebagai khairu ummah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Al-Mukarram, guru kita. Itu. Para nabi dan rasul semua dikumpulkan. Kemudian melaksanakan sholat. Dan Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin dari seluruh nabi. Jadi nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 25, tapi menurut riwayat jumlahnya 1400-an.
nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada momentum itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk menjadi imamnya. Jadi Rasul mengimani seluruh nabi dan rasul pada waktu itu. Maka dalam dimensi yang jauh lebih luas, Profesor Dr. Rahwas Kala Ahji kemudian menjelaskan bahwasanya disinilah kemudian terlihat jelas bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah pemimpin untuk seluruh manusia, dan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah risalah yang tidak hanya terbatas untuk orang-orang Quraisy dan orang-orang Mekah saja, tetapi risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah risalah yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Ayuhal hadirun, para alim, para ustadz, para da'i, para tokoh umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kepemimpinan, tadi sudah dijelaskan oleh Al-Mukarram guru kita Hafidz Thoha terkait dengan kepemimpinan di dalam Islam itu. Maka kalau kemudian kita melihat istilah kepemimpinan di dalam Islam itu, dalam salah satu kitab Rodatut Thalibin, Imam Nawawi menjelaskan ada banyak sekali, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa penyebutan-penyebutan yang kemudian bisa didapatkan di dalam syariat ketika menyebutkan kepemimpinan di dalam Islam. Kadang kita menemukan ada redaksi imam, pemimpinnya imam, sistemnya disebut dengan imamah. Kadang kita mendapatkan redaksi amir. Kalau pimpinannya amir, maka institusinya disebut dengan imarah. Dan kadang ini yang paling populer, karena ini yang kemudian dijelaskan oleh para guru kita tadi, berlangsung sampai 1342 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Maret 1924. Kepemimpinan kaum muslimin itu disebut dengan khilafah. Jadi kalau pemimpinnya khalifah, maka sistem pemerintahnya disebut dengan khilafah. Di dalam kitab Raudatut Thalibin, Imam An-Nawawi menjelaskan imam, amir, dan khalifah itu adalah kalimatun mutaradifah. Adalah kalimat yang memiliki atau kata yang memiliki makna dan konotasi yang sama. Itu. Jadi ini kemudian terkait dengan istilah kepemimpinan di dalam Islam. Nah, apa yang kemudian menjadi fungsi daripada kepemimpinan di dalam Islam? Kalau kita merujuk kepada web Departemen Agama, salah satu tulisan di dalamnya pernah menukil karya besar Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah. Dijelaskan bahwasanya fungsi kepemimpinan di dalam Islam itu dua. Yang pertama adalah khirasatud din wa siyasatud dunia. Jadi kepemimpinan di dalam Islam itu adalah menjaga eksistensi agama, dan siyasatud dunia mengatur dan menyelesaikan problematika urusan kehidupan masyarakat. Ini adalah fungsi kepemimpinan yang kemudian bisa kita lihat di dalam kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka fungsi yang pertama adalah khirasatud din, menjaga agama. Maka tentu kemudian kita akan melihat bagaimana penjagaan terhadap maqasidus syariah. Itu. Jadi maksud diterapkannya syariat di tengah-tengah masyarakat itu setidak-tidaknya ada 5. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Itu. Jadi kalau pemimpin itu harus menjaga agama masyarakatnya, menjaga hartanya, hifzul mal, hifzul nasab, hifzul akal, hifzul mal, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga moral. Ini semua adalah bagian daripada tanggung jawab pemimpin. Jadi jangan sampai sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh guru-guru kita, bagaimana ada anak sekolah pukuli gurunya, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang kemudian terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Bahkan kemudian saat-saat belakangan ini ada kriminalisasi terhadap agama. Jadi kriminalisasi terhadap agama itu tidak hanya berbicara simbol dan verbal. Biasanya kita merasa agama ini kemudian dihina ketika ada simbol-simbol. Nabi dihina, Al-Quran atau kitab suci kita kemudian dilecehkan dan seterusnya. Ada kemudian secara verbal, secara simbolik. Tetapi sesungguhnya juga menjadi bagian daripada penistaan agama ketika kemudian istilah-istilah syariat yang menjadi ajaran agama itu coba untuk dipejoratifkan. Coba untuk diistilahkan dengan istilah-istilah negatif, padahal sesungguhnya itu jelas adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Salah satu diantaranya misalnya istilah khilafah ini yang banyak kita bahas. Itu jelas termaktub di dalam kitab-kitab para ulama dan kemudian menjadi masyhur minad din, maklum minad din bid-darurah. Itu dibahas oleh para ulama kita dan disepakati oleh 4 imam mazhab. Coba kemudian untuk dipejoratifkan, dijadikan sebagai istilah-istilah yang berkonotasi negatif, sehingga kemudian ketika umat menyebut ini, maka seakan-akan kemudian kita menyebut sebuah peristiwahan yang sangat menakutkan. Itu. Jadi diangkatlah berbagai macam fenomena, fakta, contoh dan seterusnya, yang kemudian kadang tidak berkolerasi dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para guru-guru kita tadi. Itu. Jadi yang pertama, tugas pemimpin itu adalah khirasatuddin, bagaimana mereka menjaga eksistensi agama. Eksistensi agama terjaga, maka maka sesungguhnya agama, akal, nasab, kemudian harta. Itu tidak mudah kemudian harta itu diserobot, diambil orang, diakui orang, dan seterusnya. Negara memastikan harus hadir dalam rangka untuk menjaga itu semua. Yang kedua adalah siasatud dunia. Bagaimana negara itu, para pemimpin, dalam hal ini para pemimpin, itu kemudian hadir dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Ayyuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Siyasatul Iqtisadiyah dijelaskan bahwa fungsi mensejahterakan masyarakat yang harus dihadirkan oleh para pemimpin itu, yang pertama secara individu harus menjamin terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat, bagi setiap individu. Apa kebutuhan pokok bagi setiap individu? Sandang, papan, gitu ya. Sandang, papan, pangan. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok yang manusia kemudian akan mengalami kerusakan ketika kemudian kebutuhan-kebutuhan pokoknya ini tidak terpenuhi. Tidak ada makan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada pakaian. Maka pemimpin di dalam Islam harus memastikan bahwasanya setiap rakyat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang bersifat individual itu tadi. Tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan. Karena hal itu kemudian akan menjadi tanggung jawab para pemimpin nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada masyarakat yang tidak punya tempat tinggal. Apalagi digusur, diambil haknya. Negara atau pemimpin harus hadir untuk memberikan solusi bagaimana setiap masyarakat individu per individu agar memiliki tempat tinggal. Tidak boleh ada masyarakat yang kemudian kedinginan, kepanasan disebabkan karena tidak memiliki pakaian. Maka pemimpin harus hadir untuk memastikan semua itu kemudian ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Secara kolektif berjamaah, karena kita tidak hanya individu tetapi kita berjamaah, berbangsa dan bernegara. Maka negara harus memastikan kebutuhan-kebutuhan pokok secara kolektif itu harus dipenuhi. Apa kebutuhan-kebutuhan pokok secara kolektif? Yang pertama keamanan. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan. Maka secara kolektif negara
harus memastikan bahwasanya setiap individu masyarakatnya secara kolektif merasakan keamanan. Tidak boleh ada yang merasakan teror, tidak boleh ada yang merasakan ketakutan. Negara harus hadir dalam rangka untuk memberikan itu semua kepada masyarakat. Pendidikan itu di dalam Islam harusnya gratis, ataupun kalau bayar maka dibayar dengan harga yang murah. Itu. Kesehatan. Itu. Sekarang pertanyaannya, sekarang mungkin kita bertanya, kalau itu semua harus dihadirkan pemerintah, kalau itu semua harus dihadirkan oleh pemimpin, dari mana uangnya? Dari mana dananya? Maka ketika kita mengkaji agama kita jauh lebih dalam, melihat turas para ulama kita, maka kita akan mendapati bahwasanya di dalam Islam itu juga akan menjelaskan terkait dengan sumber-sumber pendapatan yang akan dijadikan sumber pendapatan negara. Setidak-tidaknya ada 12 sumber pendapatan negara. Itu dari haraj, itu kemudian dari harta kekayaan negara, kemudian dari zakat, kemudian dari warisan, masyarakat-masyarakat yang kemudian meninggalkan harta warisan kemudian tidak memiliki pewaris, zakat itu. Dan untuk yang relevan dengan negara kita, misalnya Indonesia, kita jadikan contoh karena kita hidup di Indonesia, ini adalah sumber pendapatan dari kepemilikan umum. Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu surakaun fi salasin." Manusia itu berserikat dalam 3 hal, yakni menjadi kepemilikan seluruh masyarakat. 3 hal. Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, filma, air, sumber kekayaan laut yang hari ini keren disebut dengan blue economy. Itu adalah merupakan kekayaan umum yang harus dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. Alma, al-kala. Al-kala padang rumput, hutan. Kekayaan hutan. Itu juga adalah kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara dalam rangka kemaslahatan masyarakat karena memang itu miliknya masyarakat. Yang ketiga adalah anar, api, barang tambang yang ada di perut bumi ini. Ada gasnya, ada minyak mentahnya, ada batu baranya, ada tembaganya, ada nikelnya. Masih banyak saya kira yang saya tidak sebutkan yang ada di bawah ini. Mas, itu semua adalah merupakan kepemilikan masyarakat yang harus dikelola oleh negara dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Terakhir mungkin kita menghadirkan hitung-hitungan supaya realistis ya. Kita tahu bahwasanya APBN Indonesia 2026 ini 3.100 triliun. Itu ada deposit. Karena perkiraan pendapatan 3.100, pengeluaran sekitar 3.800. Berarti tahun ini berutang lagi sekitar 700 triliun. Itu dari APBN kita. Ya kita hitung-hitungan. Itu. Misalnya di sektor hutan saja, Prof. Fahmi Amhar pernah menghitung itu. Hutan sekitar di Indonesia ini sekitar 120 juta hektar lebih. Itu hutan. Ada hutan lindung, ada konservasi, ada hutan produksi. Taruhlah kalau hutan produksinya itu 100 juta hektar. Kita kelola dengan tidak merusak hutan. Sebagaimana sekarang ini. Hutan kita dirusak. Dalam 1 hektarnya kira-kira ada sekitar 400 pohon. Itu. Kita kelola, menjaga kelestariannya siklus 20 tahun. Dalam 20 tahun itu siklus kita pelihara 1 hektarnya ada 400 pohon. Kita ambil 5%-nya saja agar hutan tidak rusak. Sebagaimana hari ini diganti dengan sawit semua. Itu. Yang menyebabkan
banyak terjadi sebagaimana yang ada di Sumatera. 5%-nya kita ambil. Dari 400 kalau 5%-nya berarti sekitar 20 batang. 20 batang pohon. Taruhlah harga keekonomisan satu batang pohon yang usianya 20 tahun di pasaran itu 2 juta. Dikali berarti 100 juta hektar dikali 20 dikali 2 juta. Maka dalam 1 tahun dari sektor hutan saja itu ada penghasilan sekitar 2.000 triliun rupiah. Taruhlah ada illegal logging, ada ongkos dan seterusnya, dari 2.000 triliun itu kemudian keuntungannya sekitar 50% misalnya 1.000 triliun lebih dari sektor hutan saja. Itu baru hutan. Bicara tentang laut. Laut kita juga sangat luar biasa. Ayolah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 75% Indonesia ini kan lautan. Atau bukan lautan ya? Karena orang mengatakan bukan lautan tapi kolam susu. Ya kan, Indonesia ini tidak ada lautnya. Yang ada kolam susu. Ini ingin menunjukkan betapa luar biasanya kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri kita ini. 75%-nya sektor laut. Bappenas, Ketua Bappenas itu menyebutkan ada 15 jenis pendapatan yang bisa kemudian dikembangkan di laut. Rohmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan, pernah menyebutkan dari satu komoditas bisa memberikan keuntungan sekitar 1,33 triliun dari satu komunitas. Jadi kalau 15 komunitas itu 1,33 triliun US dollar kali 15, maka jatuhnya sekitar 30-an ribu triliun per tahunnya. Seluruh potensinya. Taruhlah negara kita kemudian mengelola 10%-nya saja. Perusahaan-perusahaan negara itu mengelola 10%-nya saja. Maka dari sektor kelautan itu kita bisa mendapatkan dana sekitar 3.000 triliun rupiah. Dari sektor hutan dan sektor kelautan kita saja sudah bisa memberikan sumbangsi sekitar 4.000 triliun menutupi APBN negeri kita hari ini. Belum kita berbicara tentang tambang minyak kita. Itu produksinya sekitar 233.000 barel per tahun. Itu. Kalau harganya sekarang 74 US dollar per barelnya, maka dari sektor minyak mentah itu kita bisa menghasilkan sekitar 183 triliun rupiah. Gas di atas 2 juta. Itu. Kita produksi. Itu bisa menghasilkan juga di atas 200-an triliun. Emas. Itu. 78 juta ton. Itu. Berapa banyak harta dari sektor itu semua kalau kita kumpulkan dalam perhitungan Propah Mihamhar itu bisa mencapai sekitar 2.800 triliun rupiah. Adakah yang masih bertanya, kalau negara, pemimpin hadir untuk memastikan semua kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakatnya bersifat pribadi, sandang, pangan, papan, bersifat komunal, pendidikan, kesehatan, keamanan, harus dihadirkan oleh pemerintah, harus dihadirkan oleh penguasa, dari mana dananya? Masih ada yang mau bertanya? Inilah tugas pemimpin. Ayuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua merindukan hadirnya pemimpin yang demikian. Dan sebagaimana dijelaskan oleh guru kita tadi Ustadz Hafidh Thoha, kepemimpinan itu sesungguhnya kepemimpinan yang amanah dan kapabel itu tentu adalah kepemimpinan yang lahir daripada konsep-konsep ajaran agama yang mulia yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.